Di video kali ini kita akan praktik menghitung rata-rata bergerak dan penghalusan eksponensial. Jadi sebelum melanjutkan nonton video ini, sebaiknya kalian baca dulu tentang rata-rata bergerak dan penghalusan eksponensial. Kapan kita gunakan rata-rata bergerak dan penghalusan eksponensial tersebut pada analisis time series. Nah, di sini pada praktik ini saya sudah siapkan data. Ini adalah data indeks harga saham gabungan. Data yang kali ini adalah datanya harian selama bulan Maret tahun 2023. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, ya, jadi seperti ini ya chartnya. Nah, ini sudah tepat kita gunakan rata-rata bergerak karena ini eh, tidak membentuk tren yang menentu ya. Tidak. Dan ini kita akan melakukan forecasting untuk jangka pendek. Di video sebelumnya tentang trend forecasting, kita juga sudah sempat menyinggung tentang rata-rata bergerak. eh, Sini, moving average. Ya, dimana di sini kita bisa ganti periode, berapa periode yang dirata-ratakan. Nah, pada praktek kali ini kita akan gunakan cara yang lain. Dan lainnya ini kita tutup dulu. Ya. Nah, kita akan menghitung eh, rata-rata bergeraknya menggunakan data analisis. Ya, menggunakan tools ini. Bagaimana menampilkan tools ini di Excel eh, sudah saya bahas di video yang lain. Kita pilih, klik data analysis, kemudian kita pilih moving average atau rata-rata bergerak yang ini. Oke, di sini kita masukkan input datanya. Nah, kalau judul kolomnya di kita juga pilih atau kita blok, maka ini harus kita centang, tapi di sini tidak. Kemudian interval ini adalah berapa periode yang ingin kita rata-ratakan. Ya, misalnya saya pakai di sini 3. Dan ini adalah ring di mana outputnya akan kita tempatkan. Jadi bisa di sini. Ya. Nah, kalau ini kita centang, nanti akan ada output chartnya juga. Dan ini kalau kita centang, nanti ada juga perhitungan standar errornya. Oke, kita klik aja. Oke. Ya, mungkin dihapus saja. Ya. Ya, jadi ini pada hasil forecast-nya ini juga kita bisa lihat formulanya. Wah, ini adalah rata-rata dari 3 periode. Ya, sama-sama. Jadi ini juga sudah ditampilkan grafiknya. Yang biru ini adalah data aktual. Ya. Sedangkan yang eh, ini adalah forecast-nya. Mungkin di sini saya ganti eh, judul kolomnya ini ya. Ini adalah eh, Y, dan yang ini adalah Y kopi ya dari hasil forecasting.
Kalau kita mengacu pada bukunya David Duane, nah, bisa kita lihat di sini moving average yang dihitung oleh Excel ini adalah trail moving average, di mana Y-topi pada periode KT ini sebagai forecast untuk periode T+1. Jadi kalau kita mau menghitung, mau memforecast berapa ISG di T+1, dalam hal ini adalah berarti bulan tanggal 1 April ya. Ini adalah yang ini, ya sama dengan di topi di periode PT, yaitu 6.817,89. Sedangkan untuk standar error ini ya, yang dihitung oleh Excel ini, ya kalau kita lihat ini formulanya, ya, kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah rata-rata dari error kuadrat, ya, atau mean square error, atau kalau di bukunya David Duane mean square deviation, ya, tapi ini hanya untuk 3 periode aja. Nah, ini mungkin saya hapus saja karena tidak saya gunakan. Ya. Jadi untuk mengukur kecocokan model eh, forecasting dengan moving average dan exponential smoothing ini, kita juga bisa menggunakan ukuran kecocokan model yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, tentang ukuran kecocokan model. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan exponential smoothing. Ini saya minimize dulu supaya terlihat semua. Ini caranya ya hampir untuk exponential smoothing sama seperti yang tadi ya, kita masih menggunakan data analysis tool ini. Kita cari exponential smoothing. Oke. Kemudian pilih input ringnya, yaitu Y-nya. Kemudian output ringnya kita pilih di sini aja ya. Nah, damping faktor ini adalah 1 dikurangi alfa, di mana alfa itu adalah konstanta penghalusan ya, atau smoothing konstan. Dan misalnya di sini saya mau pakai 0,4 ya, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian di sini saya centang juga chart output dan standar error. Kemudian klik OK. Ya, ini hasilnya. Ini mungkin kita geser dulu. Geser. Saya perbesar ya. Ya, jadi chartnya juga ada 2 chart di sini ya, aktual dan forecast. Sekarang kita lihat formulanya ya. Jadi untuk yang forecast yang pertama ini sama dengan eh, yang aktual ya, dari data yang pertama. Sedangkan yang di bawahnya, nah ini mengikuti rumus dari exponential smoothing. Mungkin saya kasih jarak ya untuk membedakan Y-topi dari moving average dan yang ini Y-topi dari exponential smoothing. Nah, sama seperti yang tadi, forecast untuk Y-topi ini digunakan untuk memforecast pada periode T+1. Ya, jadi kalau gini kita forecast
tanggal 1 April ini adalah sama dengan yang ini, 6.805,574 rupiah. Kemudian untuk standar errornya ini juga sama seperti yang tadi perhitungan dari moving average ya. Nah, ini adalah root atau akar dari mean square error. Ya, tapi ini hanya untuk 3 periode. Jadi kalau kita mau menghitung kecocokan model secara keseluruhan, kita harus pakai keseluruhan periode. Ya, yang tidak hanya 3 periode ini saja. Nah, demikian eh, menghitung moving average dan exponential smoothing dengan Excel.